saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, lagu tadi adalah lagu yang dinyanyikan dari Kidung Jemaat yang berjudul Kehadiran Allah Mau Memberi, Kidung Jemaat 387. Lagu ini di tahun ini menjadi lagu tema GKP Jemaat Bekasi. Kenapa ya? Kok lagu ini yang dipilih? Sebelum itu, mari kita melihat dan kita juga melihat secara mendalam latar belakang dari adanya lagu ini. Kisah lagu ini dimulai dari kehidupan seorang anak muda yang bernama Daniel Whittle. Ia menjadi anak muda yang gagah dengan masa depan yang sebetulnya sangat cerah. Tetapi ketika mulai adanya perang saudara yang pecah di Amerika sekitar tahun 1861 sampai 1865, mau tidak mau hal ini membuat Whittle menjadi relawan dan pergi ke medan perang untuk ikut serta berperang di sana. Sampai pada waktunya, di tengah-tengah pertempuran itu ia cedera berat sehingga membuatnya kehilangan lengan kanannya yang menjadi tawanan perang. Dalam kesakitannya itu, ia kesepian sebagai pasien yang punya luka berat di lengan kanannya itu. Dan juga ia menjadi tawanan musuh. Di tengah-tengah rasa sakit, di tengah-tengah proses pemulihan, di tengah-tengah peristiwa di mana ia ditahan, Whittle yang depresi mencoba untuk mencari pegangan untuk jalan kehidupannya. Oleh karena itu, di tengah-tengah ia mencari pegangan, ia mendasari dirinya dan hidupnya saat itu dengan sebuah pertanyaan. Mengapa ia harus menderita seperti ini? Kehilangan lengan, lalu tertahan dalam penjara sebagai tawanan perang, dan hari depannya tiba-tiba suram, masih muda, kehilangan lengan kanannya. Akan tetapi, di pihak lain, ia pun tidak habis mengerti mengapa ia juga bisa selamat dari maut. Di tengah-tengah kondisi di mana banyak temannya yang tewas karena tubuhnya hancur terkena ledakan. Sehingga hidup ini penuh dengan tanda tanya yang besar. Dia bertanya kenapa ini semua terjadi. Di tengah-tengah pertanyaan hidup seperti itu, di tengah-tengah pergumulan hidup yang berat, Whittle mulai membaca Alkitab yang berisikan firman perjanjian baru dan Mazmur. Kitab saku yang kecil, Alkitab yang disisipkan oleh ibunya sebelum ia pergi ke medan perang. Lalu ia membaca kitab perjanjian baru dan Mazmur. Ia semakin dalam untuk membaca Alkitab itu. Tetapi semakin ia mendalami Alkitab, semakin ia tidak tahu apa jawaban dari tanda tanya besar. Namun ia justru semakin tahu siapa yang ia percayai sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam perjalanan waktu, setelah kesehatannya mulai berpulih, Whittle dibebaskan dan kembali dalam kehidupan. Meskipun ia tidak berlengan kanan. Dan ketika perang usai, ia kembali ke Chicago, kota besar saat itu, untuk meneruskan karirnya di sebuah perusahaan besar. Sementara itu, apa yang pernah digumulinya sebagai tawanan perang tetap membayangi dia, terlebih ketika perang itu menelan 670 ribu nyawa dan melukai lebih dari 1 juta orang. Setelah 8 tahun ia bekerja di perusahaan besar di Chicago, ternyata Whittle akhirnya memutuskan untuk menjadi pekabar Injil. Minatnya terhadap musik sejak masa kecil kini hidup kembali. Untuk itu ia bekerja sama dengan temannya yang adalah seorang komposer musik gereja terkenal saat itu adalah Philip Bliss. Baru saja ia memulai kerjasama selama 3 tahun. Ternyata ada peristiwa yang begitu sedih terjadi, di mana Bliss sahabatnya itu tewas dalam kecelakaan kereta api. Di tengah-tengah peristiwa sedih itu, Whittle langsung lalu pergi ke tempat kejadian untuk melihat kondisi yang terjadi. Dan saat itu, ia melihat gerbong-gerbong hangus terbakar. Tubuh Bliss dan istrinya tidak lagi bisa dikenali. Dan melalui peristiwa itu, lagi-lagi, Whittle bingung dan bertanya-tanya, mengapa Tuhan membiarkan ini semua terjadi? Padahal Bliss orang yang begitu baik dan amat berguna bagi pekerjaan Tuhan dalam musik gereja. Dan mengapa Bliss harus meninggal dalam usia yang begitu muda?
Dan seiring berjalannya waktu, akhirnya di tengah-tengah pertanyaan yang tak terjawabkan itu, Whittle berjumpa dengan McGranahan. McGranahan adalah seorang musik gereja yang ternama saat itu dan begitu baik pribadinya. Bersama-sama dengan Whittle, ia mengarang begitu banyak syair, dan Whittle selalu menuliskan nama samaran di syair-syair yang dia tulis dengan nama Elnathan, yang artinya Allah memberi. Salah satu buah kerjasama itu mengungkapkan pergumulan iman Whittle yang muncul sejak ia menjadi pasien perang amputasi di rumah tawanan musuh. Dan bagi Whittle, pergumulan pertanyaannya adalah, hidup adalah tanda tanya. Mengapa ada derita? Mengapa ada cinta? Mengapa Allah mau mengampuni kita? Mengapa Allah mau berdamai dan menerima kita sebagaimana kita adanya? Kita tidak habis mengerti, kita tidak bisa tahu. Yang kita bisa tahu adalah kepada siapa kita percaya dan mempercayakan diri. Whittle memperoleh pengertian itu melalui ayat dari 2 Timotius pasal 1 ayat 12 yang mengatakan, itulah sebabnya aku menderita semuanya. Tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Mari kita lihat. Ayat tersebut terletak dalam sebuah perikop pasal 1 ayat 3 sampai 11 yang berisikan mengenai penguatan umum kepada para pekabar Injil untuk tidak malu dalam menderita, tidak putus asa di tengah-tengah penderitaan. Dan lalu dalam ayat tersebut dinyatakan 2 alasan. Pertama, karena kita tahu kepada siapa kita percaya. Di ayat 10, yaitu juru selamat kita, Yesus Kristus. Dan yang kedua, karena kita menderita untuk Injil di ayat 11. Dan kita yakin bahwa Allah akan memelihara Injil yang telah dipercayakan kepada kita sampai akhir zaman. Dan bagian berharga ini Whittle kutip yang lalu menjadi referen dari Kidung Jemaat 387. Ku heran Allah mau memberi yang Ia karang. Lagunya tadi kita nyanyikan. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga akhirnya kelak. Dan itu menjadi bagian dari pengungkapan iman yang lincah. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, lagu itu menjadi lagu tema GKP Bekasi. Tema tahun ini GKP Bekasi adalah persekutuan yang saling memulihkan adalah wujud nyata kasih Allah. Persekutuan yang saling memulihkan adalah ketika satu dengan yang lain mampu saling menguatkan. Dan lagu Ku Heran Allah Mau Memberi adalah sebuah ketakjuban kita untuk saling memelihara iman di tengah-tengah situasi yang tidak mudah. Makin kesini, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, informasi sudah makin marak tentang kondisi yang berpulih dari pandemi. Tetapi kita tetap harus waspada, berjaga-jaga. Tetapi sebagai persekutuan penuh kasih, kita boleh untuk tetap memelihara iman dan pengharapan bahwa kondisi akan berpulih. Jikalau kondisi akan berpulih, ada beberapa program, mulai dari kebaktian-kebaktian hybrid, kebaktian rumah tangga yang akan dimulai kembali dalam pengenalan dan penyesuaian diri. Dan akhirnya kita bisa memulai kembali persekutuan yang begitu hangat yang telah lama kita rindu-rindukan. Oleh karena itu, maka mari kita sama-sama memiliki pengharapan pada Tuhan dengan pertanyaan-pertanyaan hidup yang kita miliki. Mari kita tetap menjaga iman bersama. Dan ternyata menjaga iman itu membuat kita yakinkan kuasa Tuhan. Dan oleh karena itulah, maka kita menjadi persekutuan yang saling memulihkan. Mari kita meyakini bersama-sama kuasa Tuhan. Terlebih ketika kita hendak memasuki masa raya Paskah. Kuasa keselamatan Kristus itu memulihkan setiap orang percaya, memerdekakan dari segala pergumulan, dan memampukan mereka untuk menjadi berkat yang terindah. Maka marilah kita senantiasa heran akan karya Allah, sehingga melaluinya kita hidup dalam sukacita yang baru. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.